Dah, sekarang kita masuki pembukaan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita memuji dan memuliakan Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dan memberikan Roh Kudus untuk menolong dan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa memohon pimpinan Allah dalam ibadah ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena kasih-Mu kami dapat berkumpul dalam ibadah keluarga secara virtual. Kami mohon kasih karunia dari Allah Bapa menyertai ibadah ini. Dan Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan dan membimbing kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami rindu dapat dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita menyanyikan lagu Kasih Allah dan Terpujilah Namamu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu padaku setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Namanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sorak-sorai memuji, pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya
Sekarang kita memasuki pembacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 17 ayat 18 sampai dengan 21. Saya akan membacakan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguruskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mari kita menyanyikan lagu Jadikan Kami Satu. Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihan-Mu yang Engkau kuduskan dan kasihi, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami jadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu. Agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Di hadapan membawa hancur hati saat agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan
bahwa bukan hanya untuk kami Engkau berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena pemberitaan kami, supaya kami semua menjadi satu, sama seperti Engkau adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Sekarang marilah kita masuki pendalaman Alkitab yang dipandu oleh Bu Jing Emma. Bu Jing Emma dipersilakan. Oke, terima kasih kepada host dan liturgos. Sekarang saya akan menampilkan materinya dulu. Topik kita hari ini adalah tentang God and gadget versus gadget. Nah, Tuhan melawan gadget. Tolong saya dikasih masukan, apakah sudah muncul? Kasih jempolnya dong kalau udah muncul. Udah. Sip, oke. Diambil dari Matius 18 ayat 8 dan 1 Korintus 10 ayat 23. Saya minta tolong dibantu untuk baca Matius 18 ayat 8 oleh Abraham, 1 Korintus 10 ayat 23 oleh Diksemi. Silakan. Jika tanganmu atas atau kakimu mendapatkan engkau pengalah, dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yes, terima kasih Abraham dan Semi. Soal ayat yang dibaca sama Abraham, katanya serem banget ya, tapi nanti kita dengar videonya. Maksudnya apa sih itu? Nah, kalau yang 1 Korintus 10 ayat 3 lebih mudah untuk dimengerti. Semua boleh, tapi belum tentu berguna loh, gitu. Oke. Nah, pengantarnya dulu. Dalam kehidupan, kita bergantung pada Allah atau bergantung pada gadget? Maksudnya gadget adalah HP, iPad, atau laptop. Kita bergantung pada Allah atau bergantung pada gadget sih? Pasti kita jawabnya bergantung pada Allah dong. Nah, pertanyaannya, jika kita bergantung pada Allah, kenapa sih gadget kita itu selalu ada di dekat kita? Terus kenapa ya kita resah kalau ketinggalan HP? Bingung, apalagi kalau hilang. Aduh, bingung banget, deh nyari sampai dapet. Terus kalau kita diajak keluar kota, ayo kita nginep di pedesaan, di Bandung, misalnya gitu. Pasti pertanyaannya, ada wifi nggak? Ada sinyal nggak? Nggak ada, kan di pedesaan. Wah, nggak mau deh kita. Nah, berarti sebenarnya kita bergantung pada Allah atau bergantung pada gadget sih, gitu ya. Nah, ini ada hasil survei nih, yang menunjukkan betapa banyaknya orang yang mengalami panik, stres jika tidak ada handphone. Itu namanya nomophobia, artinya no mobile phone. No mobile phone yang jadi fobia kalau nggak ada handphone. Nah, dari survei ini kelihatan nih, ada 66%, 70, 66, 77. Jadi tinggi banget. Jadi sebanyak 66% sampai 77% merasa stres, menderita jika tidak memegang HP atau jauh dari handphone. Ya, ini 66% menderita kalau nggak ada handphone. Terus ini orang disurvei kalau lagi tidur, handphonenya ada di mana? Ada di dekatnya dia, ada di tempat tidurnya. Itu 66%, banyak banget. Nih yang 72%, HP itu paling jauh berapa meter dari dekat kamu. Ternyata banyakannya dekat, ada di kantong, di tas, paling jauh tuh 1,5 meter. Itu 72%. Ini menunjukkan banyak orang yang sangat tergantung sama HP-nya. Nggak mau jauh, nggak mau, maunya deket-deket. Ya.
Jadi, bagaimana menggunakan gadget dengan benar agar kita dapat menjadi saksi Kristus? Nah, kita akan belajar di video yang mengupas penggunaan gadget. Dan dia menggunakan ayat Matius 18 ayat 8 dan 1 Korintus 10 ayat 23. Yuk kita tonton dulu videonya. Jika tanganmu kakimu menyesatkan engkau, penggal dan buanglah itu. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah itu. Apakah ini berarti Yesus sedang mengajarkan kepada kita hari ini bahwa jika tangan kita masih melakukan sebuah perbuatan dosa, potong aja? Jika benar demikian, saya kira yang menghadiri gereja hari ini mungkin saudara-saudara tangannya kuduk. Bahkan juga saya. Karena dalam hati kecil kita yang paling dalam, kita mengatakan, siapa sih manusia yang sempurna? Siapa sih manusia yang tidak berbuat dosa? Saudara-saudara. Bahkan mungkin lidah kita harus kita potong, saudara-saudara, karena mungkin kita masih mengumpat di jalan. Betul? Mungkin saudara-saudara ketika ada seseorang yang menyebalkan kita, kemudian kita mungkin masih terucap kata-kata yang tidak sepantasnya, potong lidah. Saudara-saudara, ayat seperti ini jika tidak kita lihat dengan hati-hati, maka ayat ini sebenarnya akan berimplikasi seperti Origen tadi, tindakan Origen. Kita melakukan hal yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, saya kira kita mesti melihat sebenarnya ketika Yesus mengajarkan perkataan-perkataan yang demikian, sebenarnya maksudnya apa? Nah, saudara, mempelajari kitab Injil atau pengajaran Yesus secara khusus, saudara, tidak bisa kita lepaskan dengan yang namanya gaya bahasa. Jadi ada yang namanya gaya bahasa di dalam ajaran Yesus, saudara-saudara. Misalnya di dalam Markus pasal 9 ayat 50, Yesus berkata begini, ini adalah ayat paralel, saudara, atau perikop paralel yang juga terdapat di dalam Markus. Yesus bilang begini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Saudara, kalau perkataan Yesus ini diartikan secara literal, berarti kita seharusnya bawa garam. Betul? Ayo saudara, siapa jemaat di antara kita yang kemana-mana bawa garam di saku? Begitu? Atau makan garam, hendaknya punya garam dalam diri kita, makan garam sebanyak-banyaknya, begitu? Saudara, tentu ayat yang Yesus katakan atau perkataan Yesus ini tidak bermaksud untuk hendaklah kamu makan garam atau bawa garam. Tetapi kita tahu bahwa di dalam bagian yang lain Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Sehingga ayat tersebut kita bisa lihat secara clearly, ayat itu adalah sebuah metafora. Ayat itu adalah sebuah gaya bahasa yang sifatnya metaforikal, di mana kita itu seharusnya menjadi garam. Ketika Yesus mengatakan hendaklah engkau membawa garam, maksudnya adalah Yesus bilang hendaklah engkau membawa pengaruh, hendaklah engkau menjadi pengaruh, dan kamu menjadi berdamai dengan orang. Itu ayat ini jadi nyambung, saudara-saudara, kalau kita lihat konteks metaforanya Yesus. Sehingga saudara-saudara, hal yang sama pun kita berlakukan kepada ayat yang tadi. Ketika Yesus mengatakan kalau tangan menyesatkan engkau, potong. Ketika matamu menyesatkan engkau, cungkil. Terus saudara, tentu ayat itu tidak sedang berbicara bahwa serius kamu harus buang semua. Repot saudara-saudara, kita semua akan menjadi, nggak tahu saudara-saudara, ini ada yang jarinya keputus, saudara, mungkin begitu saudara-saudara ya. Tentu bukan itu. Nah, kita harus melihat ajaran Yesus itu dengan tepat dalam konteksnya. Sehingga saudara-saudara memaknai ajaran Yesus itu dalam konteks penyesatan ini, makanya tiba-tiba Yesus melipir karena ngomong tentang penyesatan. Yesus memberikan sebuah penekanan kepada kita secara pribadi. Makanya saudara, kalau baca tadi, jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, itu kata Yesus. Jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, atau matamu menyesatkan engkau. Nah, Yesus lagi ngomong tentang personal.
Yesus lagi ngomong tentang diri kita. Kita pun sebenarnya bisa disesatkan oleh diri kita. Direpresentasikan oleh apa? Direpresentasikan oleh tangan kita. Tangan yang berbuat kejahatan. Kalau saudara baca di Amsal, kaki yang segera lari menuju kejahatan, atau mata. Makanya saudara-saudara, tangan, kaki, dan mata itu simbol, saudara-saudara ya. Jadi Yesus sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, kita harus waspada terhadap apa? Kecenderungan dosa dalam diri kita. Yesus tidak sedang bilang waspada terhadap tanganmu, waspada terhadap kakimu, bukan. Tapi waspadalah terhadap hati. Karena ada kecenderungan dosa dalam diri. Sehingga saudara-saudara, yang salah tangannya atau hatinya? Hati. Yang salah kakinya atau hatinya? Hatinya. Yang salah matanya atau hatinya? Hatinya. Jalan di mall, lalu kemudian lihat selebgram lewat. Wih, bodinya bagus saudara-saudara. Mata lihat. Ya salah mata tuh bagaimana? Makanya banyak orang yang langsung, saudara-saudara, yang salah di dalam agama-agama tertentu. Yang salah perempuannya, saudara-saudara. Langsung perempuannya tidak boleh berpakaian terbuka, nanti diperkosa begitu, saudara-saudara. Loh, yang salah yang mana ini, saudara-saudara? Nah, beda kekristenan dengan agama-agama pada umumnya adalah kekristenan lebih ngurusin soal hati. Dan itulah yang memang Yesus ajarkan. Yang salah bukan matamu, hatimu. Waktu matamu melihat yang kayak begitu, hatimu bilang, ih bagus, ikutin terus. Matanya akhirnya jelalatan. Yang salah bukan matanya, yang salah hatinya, saudara-saudara. Dan sama halnya dengan gadget kita. Jika tadi ayat tadi mengatakan bukan tangan, bukan kaki, bukan mata yang salah, maka sama halnya juga bukan gadget kita yang salah. Tetapi menjadi masalahnya adalah hati kita. Seringkali saudara, saya ingat banget dulu saudara pernah menghadiri sebuah ibadah. Seorang hamba Tuhan, saudara, kemudian memarahi jemaatnya gara-gara jemaatnya bawa handphone, bukan bawa Alkitab. Datang ke gereja, gak boleh bawa handphone, katanya saya. Bawa Alkitab yang fisik. Dulu, saudara, saya memahami kenapa hamba Tuhannya marah, karena dia merasa bahwa handphone ini mendatangkan pencobaan. Saudara-saudara ya. Orang akhirnya lebih suka lihat yang lain daripada kalau dulu tuh masih zaman BlackBerry itu loh, saudara-saudara ya. Jadi bawa Alkitab gitu. Tapi kita harus mengakui hari ini, saudara-saudara, zaman berubah terlalu cepat. Bahkan mungkin hamba Tuhan sekarang berkhotbah pakai tablet, saudara-saudara kan. Udah nggak pakai Alkitab fisik. Jadi udah nggak ada alasan lagi, saudara-saudara, untuk seperti itu. Sekali lagi, yang salah bukan gadgetnya kok. Yang salah itu hatinya. Sama halnya sebuah benda, saudara-saudara, dapat digunakan untuk hal baik dan hal buruk. Sebilah pisau misalnya, bisa digunakan untuk memotong sayur, memotong daging untuk masak, hal yang baik. Tapi pisau pun bisa digunakan untuk berbuat kejahatan, menodong orang. Nah, sama halnya dengan gadget kita. Sudah saatnya memang betul orang Kristen dewasa dalam menggunakan gadget. Tidak lagi diperlakukan seperti anak kecil yang dilarang-larang. Betul, saudara-saudara. Tetapi ini menuntut hati kita untuk benar-benar menggunakannya dengan baik. Bukan menggunakannya dengan ngawur. Ada pepatah mengatakan, saudara-saudara, smartphone digunakan oleh stupid person, begitu, saudara-saudara. Kenapa stupid? Karena kita akhirnya benar-benar dikuasai oleh handphone kita. Ya itu tadi, nggak bisa kehilangan handphone, saudara-saudara. Ada lelucon, saudara-saudara, yang mengatakan, kalau misalnya pergi ke gereja, Alkitab ketinggalan, nggak apa-apa, minggu depan baru ambil, nggak masalah. Contoh gitu ya, atau nggak masalah pak gitu. Tapi kalau handphone ketinggalan, langsung kita lari ambil. Karena kita sudah diperbudak oleh handphone kita, saudara-saudara. Karena itu dari firman Tuhan ini sesederhana, saudara-saudara, kita diminta untuk menggunakan gadget untuk hal yang berguna dan membangun. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23, Paulus mengatakan begini, segala sesuatu itu boleh. Orang mengatakan pada saat itu ini perdebatan tentang makan makanan persembahan berhala. Lalu kemudian Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Oh betul, kata Paulus. Tetapi, kata Paulus, bukan segala sesuatu berguna. Wah, ini menarik. Kamu bilang segala sesuatu boleh. Betul, kata Paulus. Tapi, bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi gini, kita kekristenan, perbedaan kekristenan dengan agama yang lain pada umumnya adalah
Agama seringkali mengurusi sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Kita terjebak di dalam satu konsep, ini boleh, ini nggak boleh. Ini lakukan, ini nggak lakukan. Padahal kekristenan tidak sedang berbicara tentang boleh dan tidak boleh. Kekristenan sedang bicara tentang hatimu. Di dalam konteks Paulus mengatakan, apakah ketika kamu melakukannya berguna tidak? Ketika kamu melakukannya membangun tidak? Makanya kalau berbicara tentang gadget kita, bagaimana sih cara kita menggunakan gadget? Nah itu penting saudara-saudara. Sekali lagi gadget bukan berarti kita buang kan? Tetapi apakah gadget ini kita gunakan dengan benar atau tidak? Nah saudara, saya akan mengelaborasi sedikit saudara-saudara ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya menemukan fakta-fakta di mana hari ini kita tidak benar menggunakan gadget kita. Atau dalam bahasa Paulus tadi, tidak berguna dan tidak membangun. Bagaimanakah ketika kita tidak berguna dan tidak membangun menggunakan gadget kita? Saudara. Terus seringkali kita tidak memikirkan dampak dari postingan-postingannya kita. Biasanya saudara terjadi di grup-grup WA. Di WA keluarga, siapa yang merasakan saudara tiba-tiba gitu ya, papi ya, dapat postingan dari mana, langsung di forward kemana-mana begitu, padahal hoax ini kan gitu. Ya, hari ini saudara kita punya berita pandemi yang benar-benar saudara ini sulit. Tapi saudara-saudara, berita dari mana kemana diposting, langsung di forward, di broadcast kemana-mana saudara-saudara. Padahal belum tentu beritanya benar. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga saudara-saudara ya. Wah itu juru broadcast itu, juru forward yang hebat saudara-saudara. Wah bisa liar. Kita kadang tidak memikirkan dampak dari apa yang saya forward, apa yang saya posting. Kita tidak memikirkan, kita hanya lihat, wah ini heboh, langsung kita forward. Wah ini heboh, langsung kita forward. Kita tidak memikirkan ketika saya memposting atau saya memforward, orang yang baca perasaannya apa. Ketika orang yang baca pikirannya apa? Apakah saya membuat orang lebih panik? Apakah saya membuat orang lebih khawatir? Kita kadang tidak memikirkan itu. Kita tidak punya filternya. Kita langsung forward, kita langsung posting. Sudah. Nah, itu biasanya dialami oleh, mohon maaf ya, orang tua gitu ya. Itu biasa anak-anak protes. Ini kebanyakan saya dengarnya begitu dari anak-anak. Nah, sekarang giliran anak-anak nih. Kita kebanyakan juga lupa, tukang posting sembarangan. TikTok nih, ya. Ini goyang-goyang begini-begini nih ini ya. Sekarang lagi ramai saudara-saudara. Menjadi selebgram. Goyang gini pakai TikTok. Saya jujur tidak main TikTok. Karena saya merasa bahwa tidak ada gunanya saya membuka TikTok. Anda boleh berargumen sama saya. Oh Pak, tenang, ada postingan TikTok yang berguna. Oh iya, saya akui, ada. Tapi buat saya kok kayaknya hidup saya tidak lebih baik kalau saya lihat TikTok begitu. Malah hidup saya makin lebih rusak kalau saya lihat TikTok. Karena banyak yang goyang-goyang gak jelas di dalamnya. Saudara. Tapi orang kebanyakan tidak sadar dan akhirnya malah anak-anak bahkan sekarang saudara-saudara dikenal kemarin berita yang baru-barusan ramai saudara. Apa? Kidsgram ya, kalau nggak salah ya. Apa sih namanya kidsgram begitu? Anak-anak yang kemudian sudah terbiasa di depan Instagram atau di depan TikTok kemudian sambil joget-joget. Ya kalau jogetnya unyu-unyu saudara, kalau jogetnya sensual. Masalahnya yang mereka lihat adalah joget sensual. Nah ini repot saudara. Dan seringkali kadang-kadang orang tua heboh kalau anaknya terkenal. Pengen anaknya nampang, ya udah dengan cara apapun ya sensualnya silakan. Kadang-kadang orang tua dipenuhi dengan keinginan yang mungkin pengen baik tapi caranya salah, keliru saudara ya. Ada lagi yang lain, kita posting sesuatu yang kita harus bertanya. Kalau tadi kita bertanya dampak dari postingan saya apa, begitu ya. Nah sekarang kita juga harus bertanya, penting kita bertanya, kenapa saya posting? Posting makanan. Pergi ke itu tuh. Dulu itu ya, rame tuh ke Union. Di mana sih Union? Senayan ya? Atau Plaza Indonesia? Wah ketahuan saya kampungan ya. Ya itulah pokoknya ya. Saya kemarin barusan nonton, biasa kan orang heboh kan, Union tuh kan di Jaksel. Daerah keren kan, daerah Menjai, daerah keren. Oh rame-rame datang ke sana buat kekeren-kerenan gitu ya, posting.
Wah ini lagi makan red velvet gitu kan. Posting pasang. Union, jangan lupa tag-nya. Kalau nggak tag itu nggak keren gitu kan. Di tag lagi ada di Union, lagi makan ini. Lagi makan di mana? Angke begitu kan ya. Kalau generasi yang lebih bapak-bapak, ibu-ibu ya, emak-emak itu ya. Makan angke begitu diposting begini. Terus kemudian dimunculin gitu di Instastory. Bukan nggak boleh, saya nggak larang. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa posting? Kenapa posting? Kenapa? Mohon maaf, jangan-jangan kita pengen pamer. Saya pamer, saya lagi makan di tempat yang ngehits. Saya lagi makan di Paulaner Brauhaus gitu ya. Brand Indonesia. Saya lagi makan di tempat yang mahal. Mejeng. Jangan-jangan kita pamer. Jangan-jangan. Saya nggak bilang saudara pamer. Tapi untuk apa kita posting itu? Loh Pak, posting untuk happy-happy aja. Ya sudah gitu. Tapi kalau kita posting gitu dan kita membangun diri kita berdasarkan postingan-postingan yang lagi keren-keren itu. Jangan-jangan kita tuh lagi pamer tuh. Gitu, saudara. Ada lagi yang posting saudara-saudara. Flexing kalau istilah anak zaman now. Flexingnya apa? Jamnya pakai setirnya. Setirnya ada lambang itu ya, Jaguar ya. Terus tulisannya Happy Sunday lagi. Padahal sengaja pengen pamer. Pamer saya pakai jam mahal, jam yang harganya nih 100 juta nih. Padahal pinjaman bapaknya. Kenapa kita posting? Seriusan, kenapa kita posting? Mohon maaf. Saya pernah satu kali sebelum naik mimbar, saya posting. Saya posting lagi mau naik mimbar. Terus kemudian saya naik mimbar, saya khotbah. Selesai khotbah, saya turun, saya buka postingan saya di Instagram waktu itu. Saya mau lihat berapa banyak yang like. Seorang teman yang sangat baik sekali mengatakan kepada saya, "Oh sorry, I think you pamer." Perkataan dia itu seperti langsung menohok, masuk ke dalam, ditampar, bupak. Malam harinya saya berpikir di hadapan Tuhan, iya saya pamer. Saya mencari like-nya orang. Saya ingin pamer, saya lagi mau naik mimbar. Dari situ saya memikirkan, saya masih mencari pujian manusia. Betul, saya pamer. Ini betul, dia nggak salah. Itulah salah satu alasan kenapa sekarang saya berhenti buka Instagram. Tidak pernah lagi saya pakai Instagram. Karena saya merasa bahwa sosial media ini menjadi toksik buat saya. Sekali lagi saya tidak mengoposisi, kalau saudara bekerja, saudara harus pakai sosial media, silakan. Kalau saudara lagi buka rumah makan, saudara mau posting pakai Instagram, silakan, go ahead. Saudara jualan online, saudara pakai Instagram, silakan. Tapi perhatikan hatimu baik-baik. Dan yang terakhir dari segmen ini maksud saya, curhat di sosmed. Saudara-saudara, tidak jarang juga ada orang-orang yang suka curhat, pengen didengar. Ada masalah dalam keluarga, dikeluarin di Facebook, saudara. Dikeluarin di Instagram, dipasang Instastory. Aduh, saudara-saudara. Iya, tapi masalahnya adalah bukan kamu sendiri yang mengalami kesulitan. Ada banyak orang mengalami kesulitan. Tapi akhirnya pengennya apa? Didengarkan oleh semua orang, didukung, dikasihani semua orang. Saudara, itu masalah pribadi kita. Dibutuhkan persoalan atau solusi yang pribadi juga. Bukan persoalan pribadimu tuh jawabannya bukan perhatian publik. Tapi seringkali kita tuh suka curhat. Nah biasanya suka curhat di sosial media ini adalah, ya jawab sendiri. Kita lanjut ya. Annyeonghaseyo, nama gue Daniel Hermansyah, founder dari Kopi Cuseo, the only K-pop hub in the nation. Saudara, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah mari kita memposting sesuatu yang berguna dan membangun.
Ketika kita posting sesuatu, apakah ini berguna? Apakah ini membangun? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Ketika saya posting. Begitu. Dan yang terakhir. Nah, ini baru terakhir. Nomofobia. Jika saudara merasa bahwa handphone itu betul-betul tidak bisa lepas darinya, maka kita patut bertanya, jangan-jangan ini adalah tanda bahwa yang kita paling kasihi itu handphone kita, bukan Tuhan. Dan mungkin ini adalah tanda bahwa di dalam jiwamu ada kekosongan yang tidak terisi. Dan engkau selalu mengisinya dengan handphone. Maka tepat saya kira malam hari ini kita membahas. Malam hari ini sebenarnya kita datang untuk mengisi, memelatih jiwa kita, hati kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kadangkala ada hal-hal yang tertentu dalam hidup kita yang kosong di dalamnya. Dan kita betul-betul harus isi dengan Tuhan. Saya suka sekali mengikuti perkataan Blaise Pascal ini. Seorang ilmuwan, tapi dia mengatakan begini, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man. Ada satu bagian yang kosong. Ada satu bagian yang kosong yang sengaja diciptakan oleh Tuhan yang tidak dapat diisi oleh segala sesuatu yang di luar sana. Segala sesuatu yang diciptakan atau segala sesuatu yang fana ini. Tetapi hanya bisa diisi oleh Tuhan. Hanya bisa diisi oleh pencipta yang kita kenal di dalam atau melalui Yesus Kristus. Dan perkataan Blaise Pascal ini saudara saya sengaja pakai untuk menutup perenungan kita malam hari ini. Apakah hatimu kosong sehingga engkau harus isi dengan segala sesuatu yang digital ini? Ataukah engkau betul-betul ingin supaya hatimu yang kosong itu diisi oleh Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa saudara. Oke, tadi videonya sudah ditampilkan. Sekarang supaya lebih seru kita ke pertanyaan ya, supaya lebih memahami. Yes, ini soal-soalnya tadi terkait dengan Tuhan apa melawan gadget. Kita sebenarnya tergantung sama Tuhan apa tergantung sama gadget sih. Jangan-jangan kita juga ngalamin nomofobia tuh. Gak berasa sih, tapi jangan-jangan begitu. Oke. Silakan dibaca soal nomor 1, Semi. Matius 18 ayat 8 mengatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan, engkau pengganglah dan buanglah. Maksud dari ayat ini dalam konteks ini adalah A. Jika tangan dan kakiku jahil, senang komen di sosmed yang ngeselin, maka dipotong saja. B. Tangan kaki dapat menjauhkan kita dari Tuhan, maka kita perlu waspada dalam menggunakannya. C. Jika tangan orang lain bikin kesel, suka pamer, suka nuding, maka dipotong saja. D. Lebih baik tangan kita dan kaki kita dipotong, tetapi aku selamat karena sudah tidak lagi dapat berbuat dosa. Yes. Apa maksud dari Matius 18 ayat 8? Jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Yang mana yang paling tepat? D. D. Masa kita potong? Waduh, kasihan dah orang Kristen buntung semua. Masa yang D? Kita kan sering berbuat dosa, Adik Semi. Masa kita lebih buntutin aja? B, benar. Bahwa tangan dan kaki kita dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Maka perlu waspada. Gitu. Termasuk ketika pegang gadget. Waduh, ini yang mau dipencet tontonan apa nih? Gitu. Mau komen apa nih? Gitu. Tangan dan kaki kita dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Bukannya kalau bikin dosa, potong aja. Waduh, bahaya. Jadi jangan disalahartikan. Baiklah, nomor 2, silakan Brian. Memaknai ayat ini berarti apa yang perlu kita waspadai agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jaga hati kita, karena hati kita yang penuh nafsu dan akan mendorong tangan, kaki, mata untuk menggunakan gadget Tuhan yang tidak berguna.
B. Menggunakan gadget untuk kesenanganku aja, walaupun itu tidak membawa aku menjadi lebih baik. C. Kontrol diri terhadap waktu penggunaan gadget dan pilihan tontonannya. D. Poin A dan C benar. Jawaban yang benar Jawabannya adalah D. D. Poin A dan C benar. Iya, jaga hati. Sama yang kedua, kontrol diri terhadap penggunaan gadget dan tontonannya. Terima kasih Brian. Oke, nomor 3 silakan Abraham dibaca. Yap. Oke. Yang mana, Wak? Nomor 3. Nomor 3. Bagaimana jika gadget, iPad, HP, laptop membuat kita jadi kecanduan, membuat kita jadi egois, dan membuat kita stres jika gadget ditinggal hilang? Apa yang perlu dilakukan jika gadget menyesatkan kita atau menyatukan kita dari Tuhan? Ya, pilihan. Baca pilihannya. A. Gadget dibuang saja. B. Tidak menggunakan gadget 3 hari untuk melatih diri bahwa saya baik-baik saja tanpa gadget. C. Memberi gadget karena bikin aku kecanduan. D. Menyatakan gadget dan orang yang menciptakan gadget. Iya. Jadi kalau gadgetnya HP kita menyesatkan kita, bikin kita jadi kecanduan, bikin kita jadi jauh dari Tuhan, bikin kita jadi males-malesan, apa yang harus dilakukan? Apakah dibuang? Apakah dibenci? Apakah disalahkan? Tidak menggunakan. Masuk ke dalam itu. Jauh. Nanti habis ini kagres dan itu. Di situ takut nanti itu suaranya kemana-mana. Itu tidak menggunakan gadget 3 hari untuk melatih diri bahwa saya baik-baik saja tanpa gadget. Benar. Mari kita buktikan bahwa gadget kita yang menguasai gadget, bukan kita dikuasai. Ya. Jadi kalau dia kecanduan, coba jangan pegang dulu gadgetnya, simpen dulu. Baik, terima kasih Abraham. Sama-sama. Silakan Kak Grace Bapak. Ketika aku mengalami nomofobia, merasa bosan kalau tidak ada gadget, merasa resah kalau jauh dari gadget, tidak mau diajak keluar kota jika tidak ada wifi atau sinyal. Pertanyaannya, sesungguhnya apakah yang terjadi pada saya? A. Tanda bahwa saya lebih mengasihi gadget dari apapun termasuk Allah. B. Tanda bahwa ada kekosongan dalam jiwaku yang kuisi dengan kesenangan dari gadget. C. Tanda bahwa sudah ada kecanduan atau dikuasai oleh gadget. D. Poin A, B, C benar. D. Ya, benar. Jadi hati-hati ya. Kalau udah kecanduan, berarti kita lebih sayang dari gadget kepada Allah. Ada kekosongan, tapi kita isi dengan nonton, main TikTok, komen-komen, ya, atau kita ada kecanduan. Jadi hati-hati. Oke, berikutnya Kavina nomor 5, Kak. Kavina ada? Coba aku cek, Kavina ada nggak? Kavin mau pergi di sini. Oh, Kavina pergi ya? Kalau gitu dibaca oleh Mama Carlos, mau Mama Carlos? Mama Carlos yang mana? Mama Carlos yang mana? Nomor 5, Mak. Tunggu. Nomor 5, bagaimana cara kita menggunakan gadget dengan benar? Bagaimana cara kita menggunakan gadget dengan benar ketika kita menemukan info yang menarik dan akan membuat orang emosi atau tergoda. Ada pengusaha yang menimbun oksigen, ada ibadah yang jemaat dan pendetanya tidak menggunakan prokes, ada artis yang tidak mau vaksin dan sebagainya. Pilihan jawabannya ada A, B, C, D, Mak. Bacain dulu. A. Segera posting di wallku, segera sebar di WA grup tanpa dicek kebenarannya atau dampaknya ke pembaca. B. Kasih komen di bawah berita itu. Anda bukan manusia yang dibentuk dari tanah, tetapi dari sampah.
Itu semi tuh biasanya. C. Aku perlu eksis dong. Setiap ada info baru akan aku sebar. Kalau mereka emosi kan urusannya dia sendiri. D. Aku hanya memposting yang bermanfaat bagi orang yang membacanya karena aku adalah saksi Kristus. Ya, jadi kalau ada info yang bikin orang emosi, Ma, atau bisa tergoda, yang mana yang akan kita pilih? Ma, sebagai saksi Kristus. C. Aku perlu eksis dong. Setiap ada info baru akan kusebar. Kalau mereka emosi kan urusannya sendiri. Bukan begitu, Bang Semi? Kalau Bang Semi yang mana Bang Semi? Bang Semi yang B ya. Kasih komen di bawah berita itu. Anda bukan manusia yang bentuk dari tanah tetapi dari sampah. Begitu ya, Bang Semi ya? Iya dong. Kalau Mama Carlos, kalau Bujing Carlos yang eksis saja lah. Iya, betul. Betul, artinya gini, kita memang cenderung menggunakan gadget untuk pamer tadi ya, untuk pamer. Kita sangat tergoda untuk pamer. Atau tadi pengen kelihatan eksis, jadi kasih komen yang lain daripada yang lain. Karena kalau kasih komennya yang standar, yang love, yang like, atau semoga mereka tersadarkan, itu nggak jadi hits, nggak jadi ini. Tapi kalau kita komen yang lain pada yang lain, yang tajam, nah itu malah jadi hits gitu ya. Iya, jadi kita perlu hati-hati. Ingat ya, kita saksi Kristus. Jadi yang perlu eksis, yang mau pamer, itu bukan saksi Kristus. Atau kasih komen yang menyakitkan, yang menjatuhkan, itu juga bukan saksi Kristus. Apalagi memforward berita yang bisa bikin jadi orang emosi. Ya, padahal belum tentu benar. Akhirnya pengusahanya dihujat gara-gara dituduh menimbun, misalnya kayak gitu ya. Atau artisnya juga dituduh padahal belum tentu dia ngomong seperti itu. Nah, tapi kita jadi menyebarkan hujatan lah gitu ya. Nah, itu jangan dilakukan kalau sebagai saksi Kristus. Yang benar adalah, yang paling tepat adalah yang D. Hanya memposting yang bermanfaat. Jadi kalau baca berita, lihat dulu ada manfaatnya nggak ini, gitu, buat orang yang bacanya. Beritanya benar atau enggak, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang berikutnya Yesaya nomor 6 terakhir. Sebagai saksi Kristus, aku menggunakan gadget untuk media untuk curhat, baik ketika aku gembira atau ketika aku kesal. B. Untuk menunjukkan semua kegiatanku yang seru seperti makan di restoran, baju atau sepatu terbaruku, atau ketika lagi jalan-jalan dong, dan ngecek berapa banyak like atau love. C. Aku hanya posting atau forward topik, tulisan atau gambar yang positif, memberi semangat dan memberi inspirasi. D. Untuk nonton dan posting video TikTok yang nge-hit dong. Jawaban aku C. Aku hanya posting atau forward topik, tulisan atau gambar yang positif, memberi semangat dan memberi inspirasi. Oke, itu benar. Cuman artinya kan kita jadinya itu ya, menseleksi banget. Jadi kita jarang-jarang dong muncul di sosmed kalau cuman yang positif-positif gitu. Tapi sebagai saksi Kristus, itu yang perlu kita lakukan supaya kita menggunakan gadget dengan benar dan memuliakan Tuhan gitu ya. Gadget kita adalah gadget yang positif gitu, bukan yang bikin kesal. Oke, terima kasih. Jadi penjelasan kita selesai hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita minta firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, agar kami menggunakan anggota tubuh kami dengan baik, mata, tangan, kaki, karena anggota tubuh kami ini bisa membawa kami menjauhkan diri dari Tuhan. Juga Tuhan, ketika kami menggunakan gadget
Ajari kami hikmat Tuhan agar kami bisa memilah dengan baik, menggunakannya untuk memberi komen yang positif, yang membangun, juga memposting hal-hal yang memuliakan Tuhan, memberikan kekuatan bagi orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih karena Engkau pakai kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Allah, hanya dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, saya kembalikan kepada host dan liturgos. Host, tolong dimunculin tata ibadahnya, host. Atau silakan lagu berikutnya. Sekarang marilah kita bernyanyi lagu Bersinar Bersinar. Yes. Langsung ke YouTube-nya. Kita nyanyi lagu Bersinar. Kucing ini link yang ada di tata ibadahnya, nama lagunya beda tapi. Aduh, mohon maaf, tolong diganti nak. Lagu Bersinar-Bersinar yang GKI. Coba ini gak benar nggak? Yesus menginginkan daku. Iya benar. Ini bersinar-bersinar. Iya benar. Yesus menginginkan daku bersinar-bersinar. Aku
Sekarang kita udah masuki ujung ibadah ini, mari kita menerima berkat dan doa Bapa kami. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, lalu merenungkannya siang dan malam. Kami akan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kami menunjukkan kasih kebaikan, kesabaran, dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, maka semua hal baik yang engkau lakukan pasti berhasil. Amin. Terima kasih Allah. Karena telah memilih, menghargai, mencintai, mengampuni, Serta memberikan kami kemampuan menjadi saksi Kristus. Ya Ya Allah, Allah, selamatkanlah bangsa Indonesia dari pandemi dan krisis ekonomi. Beri hikmat kepada guru dan dan orang tua dalam mengajar anak-anak. Dan tolong agar kami dapat mendukung anak-anak menemukan talenta terbaiknya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. 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 Sekarang marilah kita menyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu. Gua potong rambut ya. Sini Pak.
Ibadah selesai. Horas, sampai bertemu kembali di ibadah tanggal 26 September 2021. Oke, siapa petugas berikutnya? Petugas ibadah 26 September 2021 yang liturgos adalah Abraham, host Bapak Carlos, materi pendalaman Alkitab Puji Ngema, lagu tata ibadah Kapina. Oke, Ore. baiklah. Terima kasih. Saya Enya. Terima kasih Bat Semi dan juga Bang Brian. Yang Terima bertugas juga kasih Liturgos. Terima kasih host. Benar-benar. Terima kasih Kak Emma. untuk Terima kasih.